Yayan adalah pemuda miskin yang hidup sederhana di pinggiran kota Indonesia. Suatu hari, tanpa sengaja ia menyelamatkan seekor anak anjing yang hampir tenggelam di sungai. Ternyata, anak anjing itu milik Nabila, seorang wanita cantik dan kaya, yang kemudian berterima kasih dengan cara yang tak terduga. Ia bersedia menikahi Yayan karena kebaikan hatinya. Namun, cinta mereka tidak berjalan mulus. Tekanan dari keluarga Nabila dan keraguan Yayan sendiri menjadi ujian berat. Dengan perjuangan dan pengorbanan, mereka membuktikan bahwa cinta sejati mampu menembus batas sosial dan membawa kebahagiaan sejati. Di sebuah sudut kota yang tak banyak orang memperhatikannya, hiduplah seorang pemuda bernama Yayan. Hidupnya sederhana, bahkan bisa dibilang keras. Setiap pagi, ia sudah bangun sebelum matahari terbit, menyiapkan diri untuk hari yang penuh perjuangan. Rumahnya kecil, berdinding kayu lapuk, dan beralas tanah. Tapi di balik segala keterbatasan itu, Yayan punya hati yang besar dan semangat yang tak pernah padam. Yayan bekerja serabutan. Kadang jadi tukang angkut di pasar, kadang bantu-bantu di bengkel tetangga, atau bahkan sesekali jadi ojek pangkalan. Semua demi mengumpulkan uang untuk menghidupi ibu dan adiknya yang masih sekolah. Hidup memang berat, tapi Yayan selalu berusaha, tersenyum dan tidak pernah mengeluh. Suatu sore saat pulang dari pasar, Yayan melewati sebuah sungai kecil yang mengalir tenang di pinggir kampungnya. Udara sore itu hangat, dan suara gemericik air sungai membuat suasana terasa damai. Namun, kedamaian itu tiba-tiba pecah oleh suara kecil yang membuat Yayan terhenti. Guk! Guk! Suara itu terdengar lemah dan putus asa. Yayan menoleh ke arah suara dan matanya langsung menangkap pemandangan yang membuat jantungnya berdegup kencang. Seekor anak anjing kecil berbulu coklat keemasan tengah terjebak di tengah sungai, berjuang melawan arus yang mulai deras. Tanpa pikir panjang, Yayan langsung melepas sendalnya, melepaskan bajunya, dan terjun ke air yang dingin. Arus sungai memang cukup kuat, tapi Yayan tidak peduli. Ia berenang dengan sekuat tenaga, meraih anak anjing yang mulai kelelahan. Dengan susah payah, ia membawa anak anjing itu ke tepi sungai, meletakkannya dengan hati-hati di atas rerumputan. Anak anjing itu menggigil, basah kuyup dan kelelahan. Yayan mengusap-usap bulunya, mencoba menghangatkannya. "Tenang, Nak. Sekarang kamu sudah aman," ucap Yayan sambil tersenyum lelah. Tiba-tiba, dari balik semak-semak muncul seorang wanita muda yang cantik. Rambutnya hitam panjang tergerai, wajahnya berseri-seri meski ada sedikit kekhawatiran di matanya. Ia berlari mendekat, matanya langsung tertuju pada anak anjing yang diselamatkan Yayan. "Anjingku, kamu menemukannya?" Suara wanita itu lembut tapi penuh rasa lega. Ia menghampiri Yayan, menatapnya dengan penuh rasa terima kasih. "Ya, saya lihat dia hampir tenggelam." "Untung saya cepat sampai," jawab Yayan sambil mengangkat bahu, sedikit malu. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Nabila, pemilik anak, anjing yang bernama Koko. Ia berasal dari keluarga kaya dan tinggal di sebuah rumah besar tak jauh dari situ. Namun, sikapnya sangat ramah dan rendah hati, berbeda jauh dengan kesan orang kaya yang sering Yayan dengar. "Terima kasih banyak, Yayan. Kamu sangat baik," kata Nabila dengan senyum tulus. "Aku ingin membalas kebaikanmu. Kalau kamu butuh apa-apa, jangan ragu bilang, ya?" Yayan menggeleng pelan. "Ah, nggak perlu, Bu. Saya cuma bantu karena kasihan sama Coko. Lagi pula, saya juga nggak mau merepotkan." Nabila tertawa kecil. "Kamu memang orang baik. Aku senang bisa bertemu denganmu." Mereka berbincang sebentar, dan Nabila mengajak Yayan untuk ikut ke rumahnya sebentar, hanya untuk memastikan Koko benar-benar baik-baik saja. Yayan ragu, tapi akhirnya mengiyakan. Di rumah Nabila, Yayan melihat dunia yang sangat berbeda dari kehidupannya. Ruangan luas, perabotan mewah, dan suasana yang hangat. Namun, yang paling membuat Yayan terkesan bukan kemewahan itu, melainkan kebaikan hati Nabila yang tulus tanpa memandang siapa dia. Sejak saat itu, benih-benih persahabatan mulai tumbuh di antara mereka.
sebuah awal yang tak disangka-sangka dari pertemuan tak terduga di tepi sungai. Sejak pertemuan pertama di tepi sungai itu, hidup Yayan mulai berubah, meski perlahan dan tanpa ia sadari. Nabila, wanita cantik dan kaya yang pernah ia temui, ternyata tidak sekadar menghilang setelah kejadian itu. Justru, ia mulai sering datang ke kampung Yayan, membawa sesuatu yang sederhana, tapi berarti senyum, perhatian, dan sedikit bantuan. Hari-hari berikutnya, Nabila kerap menyapa Yayan saat ia sedang bekerja. Kadang ia datang dengan membawa makanan, nasi bungkus hangat, gorengan, atau buah segar yang ia bagikan kepada Yayan dan keluarganya. Awalnya, Yayan merasa sungkan menerima pemberian itu. "Nanti kamu capek sendiri bawa-bawa ini," katanya malu-malu. Tapi Nabila hanya tersenyum. "Aku senang bisa membantu Yayan. Lagi pula kamu sudah bantu aku duluan." Ibu dan adik Yayan pun mulai mengenal Nabila. Mereka terkejut sekaligus senang melihat perhatian yang datang dari seorang wanita sekelas Nabila. "Kamu memang beruntung, Nak," kata Ibu Yayan suatu sore sambil menyiapkan teh hangat. "Tapi, ingat, jangan sampai kamu terlena. Tetap rendah hati dan jaga dirimu." Yayan mengangguk, tapi hatinya mulai terasa hangat. Ia merasa dihargai, bukan karena materi, tapi karena dirinya sendiri. Nabila tidak pernah memandang rendah atau menganggapnya sebelah mata. Justru, ia melihat kebaikan dan kejujuran yang selama ini tersembunyi di balik kesederhanaan Yayan. Mereka mulai sering bertemu, bukan hanya sekadar bertukar kata, tapi juga berbagi cerita. Nabila bercerita tentang kehidupannya yang penuh tekanan, dari keluarganya yang kaya dan penuh aturan. Ia merasa terkekang dan kadang kesepian, meski dikelilingi kemewahan. Yayan pun membuka sedikit tentang perjuangannya, tentang mimpi-mimpi kecil yang ingin ia capai demi keluarganya. "Kadang aku iri sama kamu, Yayan," kata Nabila suatu kali dengan nada jujur. "Kamu punya hati yang kuat dan bebas. Aku malah sering merasa terkurung di dunia yang penuh aturan dan ekspektasi." Yayan tersenyum. "Kalau aku boleh jujur, aku juga iri sama kamu. Kamu punya banyak kesempatan, sementara aku harus berjuang dari nol. Tapi aku yakin, kalau kita saling dukung, kita bisa melewati semuanya." Percakapan itu membuat mereka semakin dekat. Persahabatan yang tumbuh di antara mereka bukan hanya tentang perbedaan status sosial, tapi tentang saling menguatkan dan memahami. Yayan mulai merasakan sesuatu yang berbeda di hatinya. Perasaan yang dulu hanya sebatas kagum, kini mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Namun, Yayan juga sadar, dunia tidak selalu ramah pada kisah seperti mereka. Di kampung, bisik-bisik mulai terdengar. "Itu Nabila, anak orang kaya, dekat sama Yayan yang miskin itu. Apa iya mereka cocok?" kata beberapa orang dengan nada meragukan. Tapi Yayan mencoba mengabaikan itu. Baginya, yang penting adalah kebaikan hati Nabila dan kejujuran dirinya sendiri. Nabila pun tak kalah berani. Ia mulai menunjukkan bahwa ia serius dengan Yayan. Suatu sore, saat mereka duduk di tepi sungai tempat mereka pertama kali bertemu, Nabila berkata dengan suara lembut, "Yayan, aku tahu kita berbeda dunia. Tapi aku percaya, kebaikan dan cinta bisa menyatukan kita. Aku ingin kamu tahu, aku tidak peduli dengan apa kata orang. Aku ingin kita bersama." Yayan terdiam, hatinya berdebar. Kata-kata Nabila seperti angin segar yang menghapus segala keraguan. Ia tersenyum dan menggenggam tangan Nabila erat. "Aku juga ingin itu, Nabila. Aku siap berjuang demi kita." Malam itu, di bawah langit yang bertabur bintang, mereka berdua merasakan sesuatu yang hangat dan penuh harapan. Persahabatan mereka telah berubah menjadi benih cinta yang mulai tumbuh, siap menghadapi segala tantangan yang mungkin datang. Setelah beberapa bulan menjalin kedekatan yang semakin erat, Yayan dan Nabila mulai merasakan getaran cinta yang tak bisa mereka sembunyikan lagi. Namun, seperti kisah cinta yang sering kita dengar, jalan mereka tidak selalu mulus. Justru, saat perasaan itu mulai tumbuh, badai masalah datang menghantam dengan keras. Keluarga Nabila, terutama ayah dan kakaknya, adalah orang-orang yang sangat menjaga nama baik dan status sosial.
Mereka sudah mengetahui kedekatan Nabila dengan Yayan, dan tentu saja mereka tidak setuju. "Nabila, kamu harus sadar siapa kamu dan siapa dia." Suara ayahnya tegas saat mereka bertemu di ruang tamu rumah mewah itu. "Yayan itu bukan dari kalangan kita. Dia miskin, tidak punya masa depan. Yang jelas, kamu harus pikirkan masa depanmu, bukan cuma perasaan sesaat." Nabila menunduk, hatinya sakit mendengar kata-kata itu. Namun ia tetap tegar. "Ayah, aku tahu siapa Yayan. Dia orang baik, jujur, dan pekerja keras. Aku percaya dia bisa berubah dan membahagiakan aku." Tapi ayahnya tetap keras kepala. "Kebaikan hati saja tidak cukup, nak. Dunia ini kejam, dan kita harus realistis." Di sisi lain, Yayan juga merasakan tekanan yang tak kalah berat. Ia mulai meragukan dirinya sendiri. Apakah aku pantas untuk Nabila? Apakah aku bisa memenuhi harapan dia dan keluarganya? Pikir Yayan sambil menatap langit malam dari atap rumahnya yang sederhana. Keraguan itu membuat Yayan menarik diri sedikit demi sedikit. Ia mulai jarang membalas pesan Nabila, bahkan menghindari pertemuan. Nabila yang merasa bingung dan sedih mencoba menghubungi, tapi Yayan tetap diam. Mungkin dia sudah menyerah, pikir Nabila dengan hati hancur. Sementara itu, masalah lain muncul yang membuat situasi semakin rumit. Coco, anak anjing yang dulu diselamatkan Yayan, tiba-tiba hilang. Nabila panik dan mencari kemana-mana, tapi tidak menemukan jejak. "Coco sangat berarti bagiku," katanya dengan suara bergetar saat bertemu Yayan. "Aku takut sesuatu terjadi padanya." Yayan ikut merasa bersalah. Ia yang dulu menyelamatkan Coco, kini merasa gagal menjaga makhluk kecil itu. "Aku akan bantu cari Nabila. Jangan khawatir," janji Yayan dengan tekad. Namun, pencarian itu tidak mudah. Mereka menyusuri sungai, gang-gang kecil, dan bahkan bertanya pada tetangga sekitar. Tapi Koko tetap tidak ditemukan. Di tengah keputusasaan, ada bisik-bisik yang mengatakan bahwa mungkin ada orang yang iri dengan kedekatan mereka dan sengaja menyembunyikan Koko untuk memisahkan mereka. Puncak konflik terjadi saat Nabila harus menghadapi ultimatum dari keluarganya. "Pilih aku atau Yayan," kata ayahnya dengan nada tegas. "Kalau kamu tetap bersama dia, kamu harus siap kehilangan segalanya." Nabila terdiam, air mata mengalir di pipinya. Ia mencintai Yayan, tapi tekanan keluarga begitu besar. Di sisi lain, Yayan yang mendengar kabar itu merasa hancur. Ia tidak ingin menjadi alasan Nabila kehilangan segalanya, tapi ia juga tidak bisa melepaskan perasaan yang sudah tumbuh. Malam itu, di sebuah warung kecil, mereka bertemu untuk terakhir kali sebelum membuat keputusan besar. "Nabila, aku tidak mau jadi bebanmu," kata Yayan dengan suara serak. "Kalau kamu harus memilih, aku akan mundur." Nabila menggenggam tangan Yayan erat. "Tidak, Yayan, aku tidak akan menyerah. Kita harus berjuang bersama." Namun di dana sadene, balik tekad itu, hati mereka sama-sama terluka. Konflik yang datang bukan hanya soal status sosial, tapi juga tentang keberanian menghadapi dunia yang penuh prasangka. Mereka tahu, perjalanan cinta ini masih panjang dan penuh ujian. Setelah malam penuh air mata dan janji yang terucap di warung kecil itu, Yayan dan Nabila sadar bahwa cinta mereka tak akan mudah. Namun, mereka memilih untuk tidak menyerah. Mereka tahu, jika ingin bersama, mereka harus berjuang, bukan hanya melawan prasangka orang lain, tapi juga melawan keraguan dalam diri sendiri. Hari-hari berikutnya, Yayan mulai mengubah hidupnya. Ia tidak lagi hanya mengandalkan pekerjaan serabutan yang seadanya. Dengan semangat baru, ia mencari peluang yang lebih baik. Ia mulai belajar dari internet tentang berbagai keterampilan, seperti desain grafis dan pemasaran online, sesuatu yang dulu terasa mustahil untuknya. Setiap malam, setelah pulang kerja, ia duduk di depan ponsel usangnya, menonton tutorial dan mencoba belajar dengan gigih. Nabila, di sisi lain, menghadapi keluarganya dengan keberanian yang belum pernah ia miliki. Ia berbicara dengan ayah dan kakaknya, mencoba meyakinkan mereka bahwa Yayan bukan hanya sekadar pemuda miskin, tapi pria yang punya hati dan tekad kuat.
Aku tidak minta kalian langsung menerima Yayan, ucap Nabila tegas. Tapi beri dia kesempatan. Lihat usahanya, lihat siapa dia sebenarnya. Meski awalnya keras kepala, perlahan keluarga Nabila mulai melunak melihat kesungguhan putri mereka. Namun mereka tetap memberi syarat. Yayan harus membuktikan dirinya layak dan mampu menjaga Nabila. Sementara itu, pencarian Coco, anak anjing yang hilang, menjadi simbol perjuangan mereka. Suatu hari, saat Yayan dan Nabila menyusuri ganggang kampung, mereka menemukan jejak-jejak kecil yang mengarah ke sebuah gudang tua. Dengan hati-hati, mereka masuk dan menemukan Coco yang ketakutan, terjebak di sudut ruangan. Ternyata, seseorang yang iri dengan kedekatan mereka sengaja menyembunyikan Koko untuk memisahkan mereka. Momen itu menjadi titik balik. Yayan dan Nabila tidak hanya berhasil menemukan Koko, tapi juga membuktikan bahwa cinta dan kerjasama bisa mengalahkan segala rintangan. Mereka membawa Coco pulang dengan penuh kebahagiaan, dan anak anjing itu kembali menjadi pengikat cinta mereka. Perjuangan Yayan tidak berhenti di situ. Berkat dukungan Nabila, ia mendapatkan kesempatan magang di sebuah perusahaan desain grafis kecil. Ia bekerja keras, belajar dengan tekun, dan mulai menabung untuk masa depan yang lebih baik. Setiap kali lelah, ia ingat senyum Nabila dan kata-kata semangatnya yang selalu menjadi bahan bakar untuk terus maju. Nabila pun tidak hanya berjuang di rumah, tapi juga di lingkungan sosialnya. Ia mulai aktif membantu komunitas kampung Yayan, mengadakan kegiatan sosial dan pendidikan. Ia ingin menunjukkan bahwa cinta mereka bukan hanya soal dua orang, tapi tentang bagaimana mereka bisa membawa perubahan positif bagi banyak orang. Meski banyak tantangan, mereka saling menguatkan. Saat Yayan merasa putus asa, Nabila selalu ada, dengan pelukan hangat dan kata-kata penyemangat. Saat Nabila merasa tertekan oleh keluarganya, Yayan menjadi tempatnya berbagi dan mencari solusi. Perjuangan dan pengorbanan mereka mulai membuahkan hasil. Keluarga Nabila yang dulu keras kepala, kini mulai menerima Yayan sebagai bagian dari keluarga. Tetangga kampung pun mulai melihat perubahan pada Yayan, bukan hanya dari segi materi, tapi juga sikap dan semangat hidupnya. Di tengah perjalanan itu, cinta mereka semakin dalam dan tulus. Mereka sadar, cinta bukan hanya tentang perasaan manis, tapi juga tentang keberanian untuk berjuang bersama melewati badai. Setelah melewati berbagai ujian dan perjuangan yang berat, akhirnya Yayan dan Nabila merasakan hasil dari kerja keras dan ketulusan cinta mereka. Hari-hari yang penuh tantangan kini mulai berganti dengan harapan dan kebahagiaan yang nyata. Koko, si anak anjing kecil yang dulu hampir tenggelam dan sempat hilang, kini tumbuh sehat dan ceria. Ia menjadi simbol cinta dan perjuangan mereka, selalu mengiringi langkah mereka kemanapun pergi. Setiap kali melihat Koko bermain riang, hati Yayan dan Nabila terasa hangat, seolah semua perjuangan itu tidak sia-sia. Keluarga Nabila kini sudah menerima Yayan sepenuhnya. Mereka melihat bagaimana Yayan berubah menjadi pria yang bertanggung jawab, pekerja keras, dan penuh kasih sayang. Ayah Nabila yang dulu keras kepala, bahkan mulai menghargai Yayan sebagai menantu yang layak. "Kamu telah membuktikan dirimu, Yayan," katanya suatu sore sambil menepuk bahu Yayan. "Aku bangga padamu." Persetujuan keluarga membuat hubungan Yayan dan Nabila semakin kuat. Mereka mulai merencanakan masa depan bersama dengan penuh semangat. Mimpi-mimpi yang dulu terasa jauh kini mulai satu persatu diwujudkan. Yayan berencana membuka usaha kecil di bidang desain grafis, sementara Nabila ingin terus berkontribusi untuk masyarakat kampung. Hari pernikahan mereka pun tiba. Acara sederhana tapi penuh makna digelar di halaman rumah Yayan. Di tengah kampung yang dulu menjadi saksi perjuangan, mereka, tetangga dan keluarga besar berkumpul, menyaksikan dua insan yang berasal dari dunia berbeda, bersatu dalam ikatan suci. Nabila mengenakan kebaya cantik berwarna pastel, sementara Yayan tampil sederhana dengan baju koko putih yang rapi. Senyum, bahagia terpancar dari wajah mereka, mengalahkan segala perbedaan dan rintangan yang pernah ada. Saat mereka mengucapkan janji suci, air mata haru mengalir di mata semua yang hadir. Setelah acara, mereka berjalan beriringan menuju rumah baru yang telah disiapkan oleh keluarga Nabila.
Rumah itu sederhana, tapi penuh dengan cinta dan harapan. Di sana, mereka memulai babak baru dalam hidup, saling mendukung dan membangun masa depan bersama. Yayan dan Nabila membuktikan bahwa cinta dan kebaikan hati mampu mengalahkan segala perbedaan sosial. Mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitar mereka, bahwa siapapun bisa meraih kebahagiaan dengan usaha, ketulusan, dan keberanian. Di akhir cerita, saat matahari terbenam di ufuk barat, Yayan dan Nabila duduk di teras rumah sambil memandang Coco yang bermain di halaman. Mereka tahu, perjalanan mereka masih panjang, tapi kini mereka siap menjalani semuanya bersama. "Kita sudah melewati banyak hal ya," kata Nabila sambil tersenyum. "Ya, dan aku yakin kita bisa melewati apapun selama kita bersama," jawab Yayan sambil menggenggam tangan Nabila erat. Mereka pun menatap langit senja, penuh harapan dan cinta yang tak tergoyahkan. Awal baru yang indah telah dimulai,